Baca alam taro satu kali, langsung buka rok meski istri orang. Inilah satu ijazah yang sering kami dengar. Seringkali kami mendengar ijazah ayat alam taro untuk tujuan pelet para wanita dan tujuan membantu wanita hamil agar mudah melahirkan. Dibacakan satu ayat di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bahkan sampai situ saja, tidak ditambah bi ashabil fil, hanya dibacakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawab dan menjelaskannya. Benarkah ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka ini bisa untuk pelet, memelet wanita, kemudian bisa untuk ijazah para dukun-dukun bayi atau paraji yang menolong ibu hamil akan melahirkan agar mudah untuk melahirkan bayi katanya. Coba kami sendiri nih Al-Fakir Tamu Alim sering mendengar ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, tatkala membaca rabbuka itu dihentak-hentak, rabbuka begitu. Nah, karena mayoritas orang Islam Indonesia ini masih awam, ya percaya saja, yakin begitu. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ayat ini bisa untuk pelet, bisa membuka rok langsung begitu. Karena kalimatnya berbunyi rabbuka begitu. Coba direnungkanlah, kalimatnya kan berbunyi rabbuka, yang artinya Tuhanmu Muhammad. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ini kalimatnya sekali lagi ya, rabbuka yang artinya Tuhanmu, bukan rabbuka bukan. Ini yang sering kami dengar. Lawang kalimatnya rabbuka kok diganti menjadi rabbuka itu roknya siapa suruh buka. Tetapi aneh di Indonesia ini ya begitulah, aneh. Ayat ini tidak ada korelasinya dengan ilmu pelet, nggak ada, dan juga tidak ada korelasinya untuk membuka rok ibu hamil agar mudah melahirkan, nggak ada. Meskipun semua ayat di dalam Al-Qur'an Karim itu sebenarnya bisa digunakan untuk tujuan apa saja. Karena ayat Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah itu kalamullah. Kalamullah artinya kalamnya Allah langsung. Inilah kalam yang paling utama, yang paling afdol, kalamullah. Sedangkan yang namanya kalamullah, langsung Allah yang berfirman, itu bisa digunakan oleh manusia untuk tujuan apa saja. Karena memang kalamullah tergantung keyakinan. Nah, seperti ayat alam taro ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Rabbuka ini bacanya nggak boleh diganti loh ya. Jadi nggak boleh diganti rabbuka, nggak boleh gitu. Walaupun toh mirip ya, tapi kan itu baknya ditasdid. Rabbuka bukan rabbuka. Kalau rabbuka ini yang lahan itu artinya yang mengubah makna, nggak boleh. Coba perhatikan alam taro, apakah belum melihat oleh engkau Muhammad? Kaifa fa'ala, bagaimana telah berbuat rabbuka oleh Tuhanmu bi ashabil fili, pada pemilik gajah. Kalau makna bebas, apakah engkau belum lihat Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat pada pemilik gajah? Nah, ayat ini kan disebut surat fil, surat gajah, karena memang berkaitan dengan kisah Raja Abroha yang menghancurkan Ka'bah tetapi tidak berhasil. Raja Abroha menggunakan tentara gajah, ya karena ini kan upaya manusia yang lemah. Walaupun toh membawa gajah, ribuan gajah sekalipun, tetapi kalau Allah Jalla Jalaluh belum menghendaki ya nggak bisa. Bahkan Raja Abroha dan tentaranya mati semua dikenai burung ababil. Burung ababil yang terbang itu membawa kerikil-kerikil dari neraka. Hancur ditembaki oleh burung ababil. Oleh sebab itulah mari kita belajar dengan sebaik-baiknya. Namun bagaimana Pak Ustadz? Misalnya Pak Kiai,
Bagi orang-orang yang sudah terlanjur mengamalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka, kemudian ayatnya diubah sedikit menjadi rok buka begitu, roknya dibuka. Nah ini masalah ini kalau yang sudah terlanjur. Ya kalau bisa ganti, jangan digunakan untuk pelet dan diubah-ubah begitu. Kalau rok buka ya tetap rok buka, jangan diubah menjadi rok buka. Rok buka, roknya disuruh buka. Tetapi kalau itu diamalkan secara keyakin ya, dengan penuh keyakinan, ya bisa mustajab juga. Iya bisa. Mengapa lah kita enggak ingat kita harus ingat, jangan lupa doanya iblis. Iblis laknatullah alaihi itu mau doa apapun yo mustajab. Mustajab makbul, mandi cespleng luar biasa. Sama dengan doa-doanya setan. Walaupun mantranya itu mantra syirik semua, menyekutukan Allah, tetapi manjur cespleng. Siapa yang mengabulkan? Yang mengabulkan tidak lain tidak bukan kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Jadi semua makhluk ini mau melakukan apapun, ya kan, mau melakukan apapun, semuanya dikasih izin oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jadi nggak ada yang bisa memberikan syafaat, memberikan manfaat atau madarat kepada siapapun kecuali dengan izinnya Allah. Termasuk doanya iblis, doanya setan, doanya orang-orang yang musyrik, itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Kalau seandainya misalnya doanya iblis dan setan itu tidak dikabulkan oleh Allah, nah pertanyaannya, apakah kira-kira bisa iblis dan setan itu merugikan orang, mencelakakan orang? Bisakah iblis? Nggak bisa. Iblis dan setan itu nggak bisa melakukan apapun. Sehingga doa-doanya iblis, mantra-mantra iblis dan setan tetap dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh, karena memang seluruh kehidupan ini atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tetapi ingat, kita sebagai orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh hanya mengejar izin saja, tetapi kita juga harus mengejar ridhonya Allah. Selain izin, maka kita harus mengejar ridho. Yang paling utama adalah ridhonya Allah. Karena banyak sekali makhluk-makhluk ini yang berbuat segala sesuatu diizini oleh Allah, semuanya diizini oleh Allah, tetapi Allah enggak ridho. Sebagaimana kelakuan iblis dan setan itu diizini oleh Allah, tetapi apakah Allah ridho? Jawabannya tidak. Oleh sebab itulah sekali lagi kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika mengamalkan segala sesuatu maka jangan lupa ridho Allah yang utama. Ridho Allah yang utama. Kita akan menjadi rugi kalau hanya mengejar izin saja tanpa ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Demikianlah penjelasan dan jawaban kami. Semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.